Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan, mahasiswa LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Al-Ikhlas Sukajadi, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, puji dan syukur milik Allah yang mempertemukan kita hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama hadir di SD Al-Ikhlas, tempat di mana kita menimba ilmu. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke. Luar biasa. Anak-anak kelas 6 SD Al-Ikhlas ini memang anak bapak yang soleh-soleh dan semangat ya. Mudah-mudahan belajarnya pun lebih semangat. Baiklah anak sekalian, kita absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya boleh sebutkan hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan sambil mengangkat tangan. Baik, Lintang Febri. Hadir. Alhamdulillah. Mahesa hadir. Marcelina. Muhammad Iqbal. Nabila Khairunisa. Hadir. Siti Hasya. Hadir. Sipa Nur Hakiki. Hadir. Sipa Nurul Mutmainah. Rabir Rahman. Hadir. Kemudian Rakid Yakdan. Hadir. Repa. Hadir. Rizka Renisa. Hadir. Salsabila. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Semoga kita dijaga oleh Allah kesehatannya sehingga kita bisa sama-sama hadir tiap hari untuk belajar. Setelah di absen, kita lanjutkan dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas Ananda Rakid. Silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wahdina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Terima kasih Ananda Rakid yang telah memimpin membacakan doa. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah kita berdoa memohon kepada Allah, karena Allah sangat suka kepada orang-orang atau hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya mari kita pembiasaan membaca Al-Quran. Silakan Al-Qurannya disiapkan. Kita akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 10. Disiapkan Al-Qurannya. Sudah semuanya siap Al-Qurannya? Kita
Kita awali dengan membacakan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyahru yasjudan. Was-samaa'a wa wada'al mizan. Alla taghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wa nabatul akmam. Wal habbu dzul asfi war rayyan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Allahumma nafa'na bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak sekalian, alhamdulillah kita telah pembiasaan baca Quran. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga materi yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah mengetahui kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan materi kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kompetensi dasar dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin tahu dulu, mengingat pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Ya, tentang zakat. Iya, betul, tentang hikmah zakat. Siapa yang tahu hikmah berzakat? Oke, tapi apa? Memastikan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Iya, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rafi. Selanjutnya siapa yang masih tahu? Oke, silakan sifat apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang. Tepuk tangan untuk anak sifat. Masih ada satu lagi aja. Oke, silakan. Naila, apa nak? Masya Allah, mengingat
mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan adalah titipan dari Allah. Tepuk tangan juga. Baik, terima kasih nah sekalian. Nah itulah pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama. Nah, adik sekalian, kita mari bersama-sama pelajari bagaimana kejujuran dan kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Nanti kalian simak, amati, sekaligus nanti kalian berkelompok, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dalam video. Juga kalian menganalisis sifat-sifat atau keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak akan bagi kelompok. Nah, silakan kalian bergabung dua bangku ini untuk bagikan kelompok ya. Silakan, laki-laki juga sama ya. Baik, silakan. Silakan kalian sudah bergabung ini buat nama kelompoknya. Buat nama kelompok, lalu siapa ketuanya dan tulis juga anggotanya. Yang mana Bapak akan berikan kalian yaitu di LKPD ini. Nah, jadi silakan nama kelompoknya apa, ketuanya siapa, anggotanya juga dituliskan di lembar kerja peserta didik di LKPD. Setelahnya kalian membuat kelompok masing-masing. Coba pengen tahu dulu kelompok satu apa nama kelompoknya? Siti Aisyah. Kelompok dua Siti Fatimah. Kelompok tiga Siti Hawa. Kelompok empat Ummu Kulsum. Kelompok lima Omar bin Khattab. Mantap. 6 Abu Bakar As-Siddiq. 7 8 Ali bin Abi Thalib. 9 Bilal bin Rabah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Karena kita akan mempelajari kisahnya Rasul, maka alangkah baiknya supaya nambah semangat dan juga mendatangkan rahmat Allah. Mari kita berselawat dulu. Kita sama-sama baca sholawat Jibril sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu silakan kalian simak materi dalam video pembelajaran ini
Kemudian kalian nanti identifikasi masalah yang berhubungan dengan video, ada hubungannya dengan materi, ya, materi tentang kisah kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad. Juga kalian analisa apa saja keteladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian menyimak dan berdiskusi. Lagi di video pembelajaran pendidikan anak bangsa dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan fokus tentang materi keteladanan Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur, sama dengan orang-orang Quraisy, sehingga tak memperhatikan. Ketika pembangunan sudah sampai, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Pada akhirnya mereka sepakat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuda kabilah yang berselisih. Keadaan Rasulullah SAW berikutnya adalah beliau adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada permasalahan ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam memakai air ketika berwudu. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yaitu Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Marilah kita meneladani sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya dengan menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Kita hendaknya berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap masyarakat di sekitar kita. Kita juga hendaknya senang menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW adalah orang yang sayang kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, dan kepada masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Makkah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menampilkan hal yang berbeda dari kaumnya. Saat itu, Rasulullah SAW menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Silakan Bapak kasih waktu ya 10 menit dari sekarang. Selesai diskusinya? Sudah. Masih semangat? Masih semangat? Semangat! Alilas? Alilas? Baik, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Mau kelompok mana dulu? Silakan. Mau kelompok mana? Ya. Oke, coba kelompok. Silakan Usman bin Affan dibacakan hasil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Usman bin Affan. Ya.
yang ditemukan oleh kelompok Utsman bin Affan katanya ada topik masalahnya, yaitu pada zaman jahiliyah perempuan itu tidak dihargai, tapi Rasulullah justru membawa anaknya. Wah, masya Allah, luar biasa. Berikutnya, oke, dari perempuan kelompok apa? Ya, Siti Aisyah, silakan. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian hajar aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan di bersama hajar atau tempat sholat. Pada akhirnya mereka sepakat membagi sebagai orang tepat, sebagai orang yang dapat melakukan hal yang adil. Rasulullah pun mengingatkan suatu jalan keluar yang sebelumnya beliau mengambil selembar selendang. Kemudian selendang itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat hajar aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan hajar aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan beribadah dengan doa ini. Mereka pun juga jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaum yang sempat yang terburuk. Kelompok Siti Aisyah ya. Tapi apa katanya? Topik masalahnya apa? Ketika Rasulullah disuruh memindahkan hajar aswad, namun Rasulullah tidak langsung memindahkannya, melainkan semua kabilah diajak kerjasama untuk memindahkannya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Kita harus meneladani sikap Rasulullah. Rasulullah memiliki sifat terpuji, yaitu bergotong royong, tidak egois, dan dapat dipercaya atau disebut dengan Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok kita. Menurut kelompok kami, Rasulullah memiliki sifat yang harus kita teladani. Di antaranya, 1. Jujur, 2. Sayang sama keluarga, orang tua, dan masyarakat. 3. Rasulullah selalu menjaga lingkungan. 4. Rasulullah rahmat bagi seluruh alam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kalian yang boleh dikumpulkan ya. Tersebut terdapat ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Oke, silakan. Sholat tepat waktu, kemudian oke, jadi ada sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Alia. Kemudian Rasulullah juga tadi disampaikan oleh kelompok Ali bahwa mencintai lingkungan, ya, mencintai lingkungan. Siapa yang memberikan contoh bukti Rasul mencintai lingkungan? Ayo, Rasulullah itu mencintai lingkungan. Buktinya dengan apa? Silakan. Ya, silakan. Boleh kelompok Siti Aisyah. Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Nabi Muhammad hemat dalam menggunakan air. Oh, jadi air itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan hemat, jangan boros mandi, jangan boros ketika wudhu dan lain sebagainya. Secukupnya saja. Dan tentunya banyak sekali bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita menjaga kebersihan lingkungan. Kalian suka piket?
Itu bagian akhlak Rasul, karena akhlak Rasul juga mencintai kebersihan. Baik, anak sekalian, jadi jelaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah, contoh keteladanan, uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia yang harus kita teladani. Begitu pula Rasul itu merupakan rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah kalian telah berdiskusi dan insya Allah kita akan sama-sama nanti menarik kesimpulannya. Belajar apakah hari ini? Ulang lagi, kurang kompak. Belajar apakah hari ini? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Apakah senang hari ini? Alhamdulillah. Ulangi. Apakah senang hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu, anak sekalian, sebelum kita menutup, kita tarik kesimpulan dulu. Siapa yang akan menarik kesimpulan? Oke, silakan, boleh. Oke, silakan. Boleh Anda Sipa, silakan. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah. Beliau adalah Rasul yang memiliki akhlak yang mulia dan agung, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa inna ta'ala khuluqin azim. Artinya sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Di antara sifat Rasulullah yang harus kita teladani adalah jujur. Oleh karena itu kita harus jujur kepada Allah, orang tua dan orang lain. Dua, sayang terhadap keluarga, anak, orang tua dan masyarakat. Tiga, peduli terhadap lingkungan seperti halnya menghemat air, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, itulah kesimpulannya anak sekalian. Jadi mulai hari ini mari kita tiru akhlak Rasulullah. Baik itu dalam kejujurannya, kasih sayangnya, kepedulian terhadap lingkungannya yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Dan insya Allah kita di minggu yang akan datang akan mempelajari kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW atau sahabat Rasulullah. Insya Allah kita akan mempelajari keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Rakit untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ananda Rakit telah memimpin doa dan Bapak ucapkan terima kasih buat semuanya. Hati-hati di perjalanan dan jangan lupa juga sholat dikerjakan setiap hari, setiap waktu, dan juga kalian senantiasa baca Al-Quran. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.